Selamat siang buat semua. Perkenalkan saya Gilar Isa Nugraha dan teman saya William Christopher. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Respon Perusahaan Terhadap GRI Global Reporting Initiative yang berfokus pada pembahasan SDGs dalam VNR 2023. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengantarnya terlebih dahulu. Topik yang kami sajikan ini mengenai respon beberapa perusahaan dalam bidang yang berbeda terhadap GRI yang diterbitkan oleh lembaga internasional dalam rangka mencapai implementasi secara penuh SDGs pada tahun 2030. Dalam makalah yang kami sajikan, data GRI yang kami dapatkan dari berbagai macam perusahaan merupakan data yang nantinya sebagai acuan dalam pembahasan VNR atau Voluntary National Reviews pada tahun 2023. Berikut adalah beberapa perusahaan yang kami analisis. Yang pertama yaitu adalah PT Bank BTPN Tbk, lalu yang kedua adalah PT Wika Beton, lalu yang ketiga ada PT Alnusa, dan yang terakhir adalah PT Barito Pacific. Untuk yang pertama yaitu adalah ada Bank BTPN. Bank BTPN ini adalah bank yang didirikan pada tahun 16 Februari 1985. Kantor pusatnya itu beralamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan. Dan Bank BTPN ini menanggapi isu-isu berkelanjutan dengan berbagai inisiatif untuk menanggapi isu-isu lingkungan. Bank BTPN ini tidak hanya menerapkan program pemberdayaan terkait kelestarian lingkungan, melainkan juga menerapkan prinsip operasional ramah lingkungan. Dan maksudnya itu adalah apa? Yang bisa kita lihat contohnya adalah yang pertama yaitu memilih gedung Menara BTPN di Jakarta yang meraih sertifikat Gold Standard Certificate for Green Building sebagai kantor pusatnya. Lalu yang kedua adalah menghadirkan terobosan layanan keuangan perbankan digital yang menawarkan kenyamanan serta kemudahan bertransaksi. Untuk perusahaan yang kedua di sini adalah PT Wijaya Karya Beton atau PT Wika Beton, didirikan sebagai salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya pada tahun 1997 dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation industri beton di Asia Tenggara. Dan untuk kinerja lingkungan, PT Wika Beton ini atau Weton ini menjalankan green policy untuk seluruh proses produksi. Perseroan bekerja sama atau perusahaan ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan dan pengawasan secara berkala. Dan PT Wika Beton ini senantiasa mengupayakan implementasi Green Factory dan mendorong pengurangan limbah. Selanjutnya PT Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969, yaitu dengan entitas induk perseroan adalah PT Pertamina atau Pertamina Persero, dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mengawali kiprahnya sebagai pendukung operasi PT Pertamina Persero. PT Elnusa Tbk memiliki komitmen dan SDG, yaitu salah satunya bidang lingkungan, di mana dalam bidang lingkungan perseroan melaksanakan program penghijauan, dilaksanakan sebagai upaya menciptakan suatu area yang asri dengan berbagai manfaat lingkungan seperti menjaga keseimbangan sistem air di alam, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah. Lanjut. Yang selanjutnya itu adalah PT Barito Pacific. Barito Pacific, dahulu PT Barito Pacific Timber Tbk, didirikan pada 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. PT Barito Pacific Tbk berdomisili di Banjarmasin. Komitmen terhadap SDG yaitu melaksanakan pilar keberlanjutan, yaitu grup Barito Pacific menerapkan 3 pilar keberlanjutan utama, yaitu pelestarian lingkungan, edukasi, dan ekonomi sirkuler yang sekaligus menjadi fokus utama perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Lanjut, berikut ini ada definisi variabel yang kami gunakan dalam makalah kami.
Ini adalah hasilnya. Lanjut. Ya, di sini jika Anda melihat ada beberapa masih yang kosong-kosong, itu dikarenakan datanya yang kami lihat dalam sustainable perusahaan tidak terdapat atau tidak ada. Lanjut. Lanjut. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dalam hal kesetaraan gender, semua perusahaan masih memiliki ketimpangan yang jauh antara pekerja wanita dan pekerja pria, di mana pekerja pria jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pekerja wanita. Dan juga di samping itu, dari tahun ke tahun terjadinya penurunan tenaga kerja dikarenakan adanya kejadian yang tidak bisa diprediksi, yaitu pandemi. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat memperkuat dengan terus-menerus kondisi keuangannya supaya tidak terjadinya PHK. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, setiap perusahaan dapat menghasilkan nilai ekonomi sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Para perusahaan sebaiknya mengecilkan nilai ekonomi yang ditahan supaya terjadinya perputaran ekonomi yang semakin lancar dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya adalah dalam hal aspek lingkungan. Perusahaan masih mengkonsumsi bahan bakar yang tidak terbarukan atau bahan bakar yang masih kurang bagus untuk lingkungan. Dan hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan juga pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan juga pada lingkungan. Sayangnya perusahaan tidak melaporkan konsumsi bahan bakar dari energi terbarukan dan tentu saja hal ini membuat kita semua menjadi kecewa karena salah satu cara bahwa perusahaan ingin mewujudkan sustainable development adalah menunjukkan tindakan konkretnya, yaitu dengan menggunakan bahan bakar dari energi yang terbarukan. Dan masih dalam aspek lingkungan, yaitu perusahaan masih menghasilkan emisi dalam jumlah yang besar, baik yang langsung kotor maupun tidak langsung kotor. Oleh karena itu diharapkan dalam hal produksi, perusahaan terus meningkatkan efisiensi dalam memproduksi barang maupun jasanya, serta melakukan berbagai macam inovasi dengan harapan barang dan jasa yang dihasilkan tetap banyak jumlahnya, tetapi menghasilkan emisi yang lebih sedikit. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah dalam aspek lingkungan, limbah yang berbahaya masih terus dihasilkan oleh perusahaan. Limbah berbahaya ini dapat memberikan akibat yang buruk, bahkan bisa berakibat fatal juga bagi lingkungan maupun diri kita sendiri. Oleh karena itu diharapkan perusahaan terus melakukan upaya untuk meminimalisir pengeluaran limbah berbahaya. Selain itu, perusahaan juga masih menghasilkan limbah tidak berbahaya. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan dapat mengubah limbah tidak berbahaya tersebut menjadi barang yang dapat didaur ulang sehingga dapat dijual kembali. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.